Di sana tuh anaknya tuh kayak ambis-ambis banget. Anak UGM ini udah ambis-ambis ya, tapi Betul. di sana tuh kayak Lebih ambis ya. perfeksionis dan ambis gitu. Halo Sobat UGM Channel, kembali lagi di konten Pojok Bicara. Di pojok kita berbicara. Oke teman-teman, Sobat UGM Channel, kali ini kita akan membahas apa sih di Pojok Bicara? Jadi singkatnya nanti kita akan membahas tentang perkoreaan teman-teman. Jadi nanti mahasiswa cantik-cantik ini ya, itu pernah ke Korea di tahun 2022 kemarin. Jadi nanti akan kita tanya-tanya ya seputar ngapain sih di sana, tentang program apa sih yang diikutin gitu. Nah sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya, karena aku juga host perdana di UGM Channel gitu. Jadi perkenalkan, aku Lintang yang nanti akan menjadi host di Bincang Pojok Bicara kali ini. Dan mungkin langsung kita perkenalkan dulu ya mbak-mbak cantik di sebelah ini, biar kita tak kenal maka tak sayang gitu. Oke, boleh perkenalan dulu mbak? Oke, halo semuanya. Aku Lia dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2020. Salam kenal. Oke, Lia ya. Oke, siap. Kalau mbak sebelahnya? Oke, halo teman-teman semua. Aku Mutia dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknik Pertanian angkatan 2021. Jadi salam kenal semuanya. Oke, Mbak Mutia. Kalau sebelahnya? Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Ifat dari Program Studi Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2020. Salam kenal. Oke, Ifat ya. Oke, ini biar kita nggak sungkan-sungkan ya toh. Aku manggilnya tanpa Mbak boleh nggak? Boleh bang? Boleh ya, karena kita seangkatan juga ya saya. Iya, ini tadi Lia, Mutia sama Ifat. Iya. Oke, nah teman-teman di sini tuh nanti kita akan bahas tentang program apa yang teman-teman cantik ini ikuti. Yang aku tahu sedikit sih ini program itu dari Epwing, bener nggak? Dibacanya Epwing ya, tulisannya tapi Upwinch. Iya gitu. Tadi aku udah dikasih tahu sedikit sih sebenarnya sama Ifat. Oke, Epwing yang itu kolaborasi sama UGM. Tuh. Dan teman-teman ini, dan kurang satu ya sebenarnya yang ke Korea ya, harusnya ada 4 ya. Cuma satunya itu tidak lagi di Jogja, jadi kita bertiga sama aku ngobrolnya gitu. Nah, boleh dikasih tahu sedikit nggak sih ini tuh tentang apa sih yang diselenggarakan oleh Epwing di Korea dengan kolaborasinya di UGM gitu? Boleh dijelasin? Oke, ini yang di Korea atau yang di Indonesia atau programnya secara Oh, keseluruhan? ada 2 gitu ya, di Korea sama di Indonesia. Sebenarnya kayak beda step gitu loh, beda proses gitu. Jadi ya mungkin secara umumnya aja. Iya, boleh secara umum program itu Oke. kayak apa sih? Oke, ini mungkin semoga aku nggak salah juga ya. Sepemahamanku, program ini tuh kan namanya Workshop ICT and Leadership Hackathon, and fokusnya itu Women Empowerment gitu. Oh, Women's Nah, Empowerment. itu tuh yang nyelenggarain nama organisasinya EPWINC atau Epwing itu Asian Pacific Women Information Center yang dibentuknya setauku emang di Sukmyang Women's University, which is yang kerja sama UGM juga. Nah itu jadi programnya ini ngasih kayak workshop buat perempuan-perempuan, terutama perempuan-perempuan muda, mahasiswi-mahasiswi ya, itu buat belajar tentang programming, terus leadership, entrepreneurship, terus kayak processing, data processing ya. Nah itu intinya STEM ya. Iya STEM kayak MIPA gitu lah kalau di Indo tuh, itu jadi kayak woman in STEM gitu. Jadi kayak kita tuh bisa empower di bidang MIPA, itu juga ya. MIPA gitu. Oke, menarik ya teman-teman, karena ini membahas tentang bagaimana sih pergerakan perempuan di bidang teknologi, informasi, dan tadi STEM ya. Betul. Science, teknologi, engineering, mathematics, atau disebut MIPA ya kalau di Indonesia ya. Betul. Nah, tadi sudah disinggung sedikit juga sama Ifat, itu timelinenya beda atau apa tadi, stepnya beda gitu ya. Yeah. Mungkin boleh dijelasin kalau misalnya Mutia sendiri gimana sih kemarin tuh timelinenya atau stepnya tuh gimana sampai ke Koreanya itu? Kalau ke Koreanya itu kan sebelumnya kita ada training yang sebelum ke Koreanya, jadi kan ada 2 ya. Yang pertama itu training biasa, yang ke Korea itu advance training gitu. Oke. Jadi yang pertama itu kita pelaksanaannya yang biasa, training biasa itu di UGM online. Waktu libur. Terus yang kedua itu di Korea, yang advance training tadi dan workshop hackathon. Kalau untuk timelinenya itu, jadi awalnya kita kan daftar ke sebuah training gitu. Yang pertama dapat kayak lecture gitu, ada live lecture juga dari dosen-dosen dari
Sukmyo. Terus kemudian kita juga dapat video-video pembelajaran gitu ya. Kalau untuk stepnya ke Koreanya itu kita ada kayak presentasi gitu. Jadi di presentasi itu nanti kita diambil first best presentation sama second best presentation ya. Dua kelompok Iya, ya. jadi satu kelompoknya 4 orang, jadi 8 orang. Nah, 8 orang itu nanti diseleksi setengahnya, jadi 4 orang. 4 orang ini yang ikut advance training di Korea gitu. Oke, berarti memang sebenarnya banyak ya yang ikut di awal ya training online-nya ya. Yang aku lihat sih yang aku stok itu ada 75 mahasiswi ya dari UGM yang ikut training online. Apa nama programnya tadi? Workshop ICT and Leadership. Oke, susah ya Wak ya. Aku belibet ngomongnya. Boleh nggak disingkat kayak ini workshop dari Epwing gitu aja. Boleh ya? Mungkin. Ya mungkin. Oke. Nah, tadi kan udah disinggung juga tentang timelinenya yang ternyata tuh dipilihnya 4 aja yang ke Korea gitu ya. Nah, berarti memang si Epwing ini itu berkolaborasi dengan beberapa negara Asia Pasifik gitu. Bukan Asia Pasifik, Apa tuh? Asia Tenggara. Oh, Asia Tenggara. Baik. Aku tadi menerjemahkan dari Epwing itu Asia Pasifik, bukan ya? Berarti Asia Tenggara ya? Soalnya sebenarnya Korea bukan Asia Tenggara kan? Iya Dia ya. juga include, tapi mostly emang negara Asia Tenggara. Tenggara. Oke. Berarti tahu nggak teman-teman ada berapa jumlah negara yang ikut di sana? Kita urutin aja ya. Nah, boleh. Indonesia, Korea, Vietnam, Kamboja, Laos. Oh, ada 5 berarti ya. Wah, menarik. Berarti kalau misalnya itu kan dari beberapa negara ya, boleh nggak sih diceritain gitu pengalaman lucu atau pengalaman seru gitu selama di Korea ketika berbaur sama teman-teman dari negara lain gitu? Boleh dari Lia. Kalau aku sendiri sih nggak lucu sih, cuma unik aja gitu. Soalnya kan di sana kan nyobain makanan khas Korea juga kan di restoran gitu. Yang khas bener-bener khas Korea dimasak orang Korea gitu di restoran Korea gitu. Terus pernah nih pas makan malam ada makanan gitu. Itu ternyata makannya itu nasinya dituang sama teh. Oh, teh? Beneran teh? Teh. Ya makanya kayak tehnya tuh jadi kuahnya gitu. Terus katanya orang Koreanya sendiri tuh kayak itu makanan favoritnya mereka gitu. Makanan favorit ya, Say. Kalau misalnya kita mungkin makan pakai sambal sama nasi, di sana nasi sama teh boleh. Aku pernah nyobain kayaknya nggak enak deh, ketumpahan teh. Tapi nggak apa-apa, itu budaya yang memang unik-unik ya dari setiap negara gitu. Kalau misalnya Mbak Mutia, pengalaman lucu apa di sana? Kalau lucu kayaknya sebenarnya nggak lucu-lucu amat sih, cuman waktu sebenarnya Oke, boleh. iya, sebenarnya waktu sama sih makanan, karena kan makanan di sini sama di sana kan beda banget ya. Jadi ada waktu makan pas pokoknya makan malam itu tuh ada kayak makanan warnanya pink gitu. Kan kalau pink di sini tuh manis ya Mbak biasanya ya. Terus kayaknya itu tuh dari sayur tapi dikasih pink-pink gitu kayak yogurt kan. Aku mikirnya dari yogurt tuh. Nah, aku makan, tapi kok rasanya begini ya? Mohon maaf, itu agak trauma dikit. Agak trauma, rasanya gimana sih? Nggak bisa dideskripsikan. Nggak tahu sih. Udah agak lupa, pokoknya nggak karuan deh. Nggak karuan. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti pink tuh nggak selalu manis ya, Say. Iya, dia juga rasanya aneh dan tidak terdeskripsikan. Iya, benar. Oke. Nah, kalau aku lupa nih, Mbak Ifat ya. Kalau Mbak Ifat gimana pengalaman lucunya? Lucu sih, kalau ini menurutku beneran lucu. Karena waktu itu kita jadi ada satu hari itu kayak free gitu ya, Mas. Free, jalan-jalan gitu ya? Jalan-jalan, walaupun ya terschedule ya, tapi itu jalan-jalan judulnya. Nah, kita ke namanya Myeongdong Street. Nah, itu di sana kita tujuannya sebenarnya belanja, tapi terus kan foto-foto ya, namanya juga orang deso gitu kan. Nah, terus kayak foto-foto di pinggir-pinggir jalan gitu. Terus tahu-tahu ada bapak-bapak itu sebenarnya nyapa Mutia sih kalau dia tuh nyapa Mutia, bukan nyapa, dia tuh lebih kayak langsung nembak pertanyaan gitu kayak Malaysia, Indonesia gitu. Terus habis itu karena berhijab ya, Malaysia Indonesia itu dia. identiknya ya. Nah, terus ya udah dia jawab Indonesia gitu kan. Terus dia langsung kayak oh Jakarta, Bali gitu kayak. Langsung kayak sebenarnya aku agak tersanjung juga, oh dia tahu gitu ya. Terus habis itu kita pikir-pikir kok ini kayak bapak ini SKSD ya. Itu SKSD. Iya, itu bapak Korea tua gitu lah pokoknya. Nah, terus habis itu kita jalan ke tempat lain.
ketemu lagi sama mama beliau. Ini beliau Jodoh ini, ya? beliau ini SKSD tiba-tiba papasan sama aku gitu, terus dia langsung kayak ngomong apakahan gitu. Apa tuh apakahan? Nah kan kita juga mikir ya, apakahan apa ini, kayak bahasa Korea nggak ada nih apakahan gitu. Terus kayak oh apa kabar gitu, maksudnya dia gitu. Jadi dia tuh sebenarnya positifnya aku ngerasa orang-orang Korea di sana tuh welcome gitu loh sama kita gitu, walaupun mungkin menurut mereka kita tuh agak beda gitu karena kita kan beda cara berpakaian gitu, tapi bapaknya itu kayak excited gitu loh sama kita gitu, jadi kayak kita nganggepnya lucu aja gitu bapaknya SKSD gitu kan. Menarik ya, kan mereka juga excited sama budaya Indonesia atau negara apa tadi dia nyebutin Jakarta, Bali gitu ya. Jadi pengalaman itu di situ bukan cuma dari workshop yang belajar tentang teknologi, terus jadi apa tadi kayak apa? Isu-isu perempuan yang kayak gitu-gitu ya. Ternyata belajar juga tentang budaya dari negara lain, budaya di Korea gitu-gitu. Oke, dari sekian banyaknya pengalaman dan pembelajaran dari workshop ya. Tadi ada apa pembelajaran tentang isu perempuan, terus juga tentang teknologi, terus apa yang hackathon apa namanya? Hackathon ya, hackathon. Nah, itu apa sih yang paling berkesan untuk dipelajari dari teman-teman, kayak mungkin ada tentang isu-isu perempuannya yang paling berkesan atau tentang belajar tentang codingnya gitu? Kalau paling berkesan tuh waktu kita ke apa tuh yang gedung yang buat kita pameran teknologi SK Tower. Ya SK Tower. Jadi di situ SK itu Telekom. ya, jadi itu di situ kita kayak dikasih lihat teknologi-teknologi masa depannya yang udah dibuat Korea gitu. Jadi itu keren banget sih Kak. Itu keren banget. Itu kalian jalan-jalan ke situ juga? Iya, ada pemandu guide tournya juga. Oh, Terus iya, kayak iya. kita nyobain kayak kereta masa depan gitu ya. Kayak mana tuh kereta masa depan? Jadi gimana ya, kayak antar benua gitu jadinya. Tapi itu cuma simulasi doang. Simulasi. Iya dong. Iya, maksudnya beneran. AI gitu. Iya. Tapi iya, iya, kayak iya. kita ada sensasi gini-gini ya, jadi kayak kerasanya beneran naik kereta, padahal itu cuma kayak CGI. Iya, cuma Oh, CGI. iya, iya. Yang mungkin nanti bisa diimplementasikan ya, dibuat Iya, gitu ya, dan Say ya. kalau nggak salah tuh di Busan tahun 2025 tuh bakal ada pameran teknologi di Korea gitu. Oh, Iya. keren. Memang Keren berarti banget Korea itu. tuh kok teknologinya juga Canggih maju banget, ya, maju Say. banget, iya. Canggih. Iya, keren. Keren banget sih itu. Kan 5 hari di Korea ya, 5 hari di Korea itu setelah diseleksi, ya nggak sih? Berarti timelinenya tuh Juli itu training online, terus ke November itu baru ke Korea, berempat gitu ya. Nah itu kesulitannya apa sih teman-teman tuh merasakannya di workshop ini? Kalau aku sih ini ya ngurus dokumennya. Soalnya jadi kita kan karena pertimbangan waktu dan uang, kita memutuskan untuk mengurus visa karena yang paling dibutuhin kan visa. Itu di kayak travel agent. Nah itu tuh ya berkasnya banyak, dan dari travel agentnya sendiri tuh juga ya selain ketat juga dia ngasih isyaratnya itu dadakan dan telat, jadi kita harus pontang-panting. Untungnya kita visanya jadinya cepet tuh, kalau lambat gak jadi Kesana ya, wah. Iya. Takut. Oke. Berarti persiapannya juga lumayan susah ya bagian dokumen ya. Kalau misalnya belajarnya sendiri gitu kan, teman-teman jurusannya beda-beda nggak sih? Ini dari agro, ini dari sosum. Untuk mengikuti pelajaran tentang coding, terus apa lagi? Kalau misalnya sosum mungkin isu perempuan sudah hafal, dah kayak gitu. Kalau misalnya di bagian coding-coding gitu, susah. Boleh sosum ya? Kalau dari aku sendiri memang sangat gak familiar gitu ya sama kayak coding, kayak data processing yang kayak itu banget, bahasa pemrograman gitu. Aku sebenarnya gak familiar, tapi mungkin ada sedikit bekas. Jadi tuh waktu SMA aku tuh sempet kayak belajar sendiri, otodidak gitu, kayak JavaScript gitu. Nah itu jadi kayak ada bekas sedikit lah tahu soal coding gitu. Terus aku mikirnya mungkin nanti lebih bisa ngikutin gitu nanti kalau di workshop. Ternyata wow, namanya juga advance ya workshopnya. Jadi kan kita belajar Python gitu kan, terus Google Colabs gitu. Jadi itu sebenarnya aku sangat gak familiar dan mesti bener-bener ngikutin, apalagi dosennya orang Korea yang pakai bahasa Inggris dan gak semuanya jelas gitu kan. Jadi aku kayak harus keep up gitu kan ya, tapi pada akhirnya ya bisa lah ngikutin. Bisa mengikuti walaupun memang harus
usahanya lebih gitu ya untuk memahami bahasa-bahasa pemrograman dengan bahasa yang berbeda juga ya gitu. Oke. Kalau misalnya ini pertanyaan terakhir deh dari aku, buat teman-teman UGM lain ya, kalau misalnya mau ikutin program dari Epwing ini gitu, apa yang perlu dipersiapkan, terus juga sebenarnya benefit yang paling dirasakan teman-teman apa sih kalau misalnya akan mengikuti program Epwing ini, dan mengapa harus mengikuti gitu? Boleh satu-satu dijawab, boleh dari Mbak Lia. Oke, kalau dari aku sih kalau programnya kan awalnya nggak yang ke Korea gitu, jadi kayak yang online aja dulu. Benefitnya tuh ya agak lebih tahu tentang dunia pemrograman karena yang diajarin Python sama Google Colab. Terus juga ada dibahas isu-isu tentang leadership perempuan, jadi itu bisa menambah wawasan sedikit dan juga nambah teman dari fakultas lain. Terus kalau di Koreanya, ini sih benefit yang paling aku rasain itu kalau dari aku nambah temennya, soalnya di sana kan kenalan sama banyak orang dari negara-negara, berbagai negara tadi, terus kayak udah masih kontakan gitu sampai sekarang. Iya, jadi lebih kalau dari aku lebih ke relasinya. Relasi. Iya. Jadi banyak ya dari negara lain juga ada. Iya. Gitu. Kalau Mbak Mutia? Kalau dari aku mungkin persiapannya itu semangat sama niat sih. Soalnya kalau yang online pun itu dari pagi sampai sore itu ada live lecture, ada lecture yang mungkin nonton video biasa, tapi kan tetap apa ya, butuh energi juga gitu ya. Dan itu kan ada tugasnya juga, dan itu selama seminggu penuh. Dan istirahatnya pun bentar gitu. Jadi yang dipersiapkan itu semangat. Kalau untuk persiapan ke Koreanya sendiri itu pasti yang jelas paspor, visa, sangu. Iya, ya kurang lebih kayak gitu, sama dokumen-dokumen yang diperlukan gitu. Kalau yang didapatkan selama ikut program itu sebenarnya banyak banget sih. Selain teman pasti, kalau yang di Korea yang dari negara lain juga kita belajar budaya-budaya dari Koreanya sendiri yang ternyata sangat berbeda gitu ya. Dari negara-negara partisipan juga, terus apa ya, belajar ternyata di Korea tuh ada teknologi yang canggih banget juga gitu ya. Terus mengasah skill bahasa Inggris, terus sebenarnya banyak banget sih. Tapi kalau dari aku itu banyak ya, memang ya. Walaupun memang durasinya ya mungkin nggak selama IISMA yang lagi digandrungi gitu ya, tapi ya benefitnya banyak ya dalam 5 hari ke Korea itu ya. Kalau misalnya Ifat sendiri? Ya, kalau dari aku mungkin kalau persiapan secara umum udah bener sih, udah sama teman-teman yang lain, tapi yang utama tuh kayak niatnya untuk kayak keep up terus sama course-nya, lecture-lecturenya, karena itu kalau nggak tuh ya emang bosenin gitu kalau misalnya nggak niat gitu. Terus sama ya sebagai aku dari anak sosum tadi, aku rasa kalau emang ada basic pemrograman gitu kayak anak-anak MIPA yang mungkin udah lebih kebiasaan coding, itu bakal lebih easy buat ngikutinnya. Tapi pada akhirnya aku yang anak sosum juga bisa keep up gitu kan, jadi kayak ya udah pede aja dan punya niat untuk motivasi untuk terus mengikuti gitu. Terus kalau buat benefit utamanya sih aku notice-nya apalagi waktu di pembelajaran di Korea ya, di sana tuh anaknya tuh kayak ambis banget. Anak UGM ini udah ambis ya. Betul. Tapi di sana tuh kayak lebih ambis ya, perfectionist dan ambis gitu. Jadi kayak mereka tuh rela kayak nggak tidur demi ngerjain presentasi gitu, kayak bener-bener besok paginya presentasi mereka tuh kayak belum tidur sama sekali, tapi kayak ya udah langsung present gitu. Mereka tuh kayak bisa kayak gitu, dan kita yang mungkin kayak nggak pengen terlalu seperfeksionis itu jadi kayak mau nggak mau ke bawah gitu kan, jadi kayak motivasi ya gitu. Kayak mereka tuh sangat kemauannya tuh tinggi gitu. Terus kayak juga untuk speak up di kelas itu mereka juga siap gitu loh, karena dosen di sana tuh bisa nunjuk secara spontan, terus kita harus benar-benar dikasih waktu untuk mengemukakan pendapat kita, dan nanti juga dikasih feedback lagi, terus kita kayak pendapat lagi, dan itu kan dalam berbahasa Inggris, jadi lagi-lagi skill bahasa Inggris juga kayak harus diasah banget gitu. Itu sangat memberikan pengalaman yang sangat luar biasa sih.
Oke, iya siap. Berarti memang sangat banyak ya benefitnya ya. Jadi kayak apalagi ini tentang apa namanya, pergerakan perempuan yang mungkin nanti kalau misalnya teman-teman Sobat UGM Channel mau mendaftarkan diri gitu ya, di kesempatan selanjutnya dicek aja di IG-nya Pika UGM, itu bisa langsung daftar teman-teman. Jadi nanti akan di training online dulu, baru nanti akan seleksi ke Koreanya begitu. Jadi di sini kita memberdayakan perempuan untuk bisa banyak hal bisa di segala lini gitu ya di MIPA, ya di bagian soshum dan sebagainya gitu sih. Dari aku mungkin kita ngobrol gitu aja kali ya, tadi udah banyak juga yang dikasih tahu, dipaparkan yang mungkin teman-teman UGM Channel nih bakal nonton untuk daftar langsung di Appwing selanjutnya gitu ya. Gitu. Nah, dari aku sekian, terima kasih teman-teman sudah menonton. Teman-teman juga terima kasih sudah datang ke sini ya. Jangan kapok-kapok lagi nanti kalau misalnya diajak ngobrol ya. Iya, oke. Ya begitu, terima kasih. Dadah.